kita kenal dengan unit pemroses. Nah, di dalam prosesor ini atau unit pemroses ini, nah di dalamnya itu akan terjadi konversi. Jadi tidak langsung input langsung diproses langsung dikeluarkan ke output, tidak, tapi diproses itu akan dikonversi dulu menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa yang dimengerti oleh komputer belum tentu kita mengerti gitu. Jadi nanti ada alat yang digunakan untuk menerjemahkannya. Kemudian hasil dari proses nanti akan dikeluarkan ke output. Nah, ini lebih jelasnya bagian yang tadi di input, proses, dan output. Nah, misalkan di sini ada input device, ada keyboard, ada mouse, stick, pen, dan lain-lain ya masuk. Ini peripheral ya, input dan output. Nah, masuk ke proses device. Nah, di dalam pemroses itu tidak hanya memproses, tapi dia juga menyimpan memori. Kita kenal kalau di komputer itu ada yang namanya RAM. Ya, ini RAM itu adalah random access memory atau penyimpanan sementara. Jadi sampai dia masih dapat suplai listrik, nah memorinya akan tetap ada. Kalau listriknya dimatikan, ini akan hilang memorinya atau penyimpanannya. Kedua ada ROM. Nah, kalau ini read only memory, jadi dia hanya bisa baca, jadi tidak bisa ditulis, tidak bisa disimpan, tapi ini memorinya bisa digunakan untuk misalkan untuk booting awal ya, itu disimpannya di ROM gitu. Jadi dia hanya bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ini bersifat permanen, atau kalau listriknya mati, dia akan tetap ada datanya di ROM ini. Nah, di dalam setelah memori, di dalamnya juga ada ALU, arithmetic logic unit, dan CU, control unit. Nah, ini lebih jelasnya nanti di bab selanjutnya. Ya, ini hanya pengenalan saja. Kemudian setelah diproses akan dikeluarkan ke output device. Nah, di mana tadi output device itu ada monitor, printer, plotter, dan lain sebagainya. Ya, perangkat output. Nah, kemudian dilanjutkan ke komponen sistem komputer. Nah, tadi kan dijelaskannya di belakang sebagian bagannya. Nah, ini komponen dari sistem komputer itu sebetulnya ada 4 ya. Ada unit pemroses atau kita kenal CPU-nya. Kemudian ada main memory yang tadi, RAM, ROM. Kemudian perangkat masukan dan perangkat keluaran tadi, peripheral, input device dan output device. Dan ini jangan lupa I/O-nya atau interkoneksi antar komponen. Ya, ini sebagai penyambung antar komponen. Kita bahas dulu satu. Pemroses. Unit pemroses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Nah, jadi tidak sembarangan di unit pemroses itu ya. Tidak kalau kita tahu itu di dalam dari sebuah prosesor itu sangat kompleks. Tapi bagian utamanya adalah ALU, CU, dan register, arithmetic logic unit, control unit, dan register. Nah, ini Anda silakan cari dulu apa itu ALU, apa itu CU, apa itu register. Ya, untuk pengetahuan saja, karena ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Berfungsi mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Nah, di sini ada memproses, menghitung, operasi logik, dan mengirimkan data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Nah,
Ini dari fungsi dari CPU ya. Jadi tidak hanya memproses, tetapi sini juga fungsi untuk menghitung. Nah, tadi akan berhubungan dengan ALU yang tadi. Ini kan arithmetic logic unit itu untuk menghitung. Kemudian main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Nah, di sini artinya memori itu untuk menyimpan data, untuk menyimpan program juga, tetapi bersifat volatile, artinya dia akan tetap menyimpan selama masih ada listrik. Nah, seperti kata Bapak tadi, kalau listriknya tidak ada, maka datanya akan hilang, programnya akan hilang. Nah, gitu. Memori juga dibagi menjadi dua, ada main memory dan ada secondary memory. Nah, yang main memory itu terletak di dekat CPU atau kita kenal dengan cache, ya. Ditulisnya cache, dibacanya cache. Nah, biasanya itu kalau beli prosesor ada di situ L1 cache-nya berapa MB, L2. Nah, itu memori, main memorinya. Kalau secondary memory itu biasanya di papan circuit board-nya atau di mainboard-nya. Kita kenal dengan RAM. Nah, RAM ada DDR3, DDR4, ya. Itu RAM. Kemudian ada perangkat masukan dan perangkat keluaran. Ya, ini perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antar komputer dan lingkungan eksternal, ya. Ya, perangkat masukan keyboard, mouse, ya. Perangkat keluaran misalkan I/O USB port, ya, USB port, sorry. Jadi untuk mengkoneksikan antara perangkat yang di dalam dan di luar. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya perangkat input output gitu. Input output. Ada masukan, keluaran, dan pengendali. Nah, ini perangkat masukan ya, yang seperti tadi, mouse, keyboard. Keluaran seperti monitor, print. Dan yang ketiga ada perangkat pengendali. Nah, perangkat pengendali ini kita kenal dengan sebutan driver. Misalkan kalau kita ingin menginstal sebuah printer, itu tidak akan bisa terinstall dan tidak akan bisa digunakan untuk mencetak sebelum perangkat drivernya diinstal. Nah, itu adalah perangkat pengendali itu, ya, berfungsi sebagai perangkat pengendalinya. Dan itu adanya di dalam papan circuit board atau di mainboardnya. Nah, secara software juga yang mengendalikannya gitu. Tetapi pada dasarnya sudah terdapat di sebuah papan circuit boardnya. Gitu. Jadi ketiga bagian ini pasti ada, ya, perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Sudah habis, ternyata sedikit. Ya, itu mungkin untuk pertemuan pertama, ya, karena Bapak juga ini baru membuat video pembelajaran seperti ini. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis dulu, dan kalau bisa, ya, silakan cari dulu di Google. Kalau ada pertanyaan, ya, cari dulu di Google. Kalau misalkan di Google sudah mentok, nah baru bisa menghubungi Bapak atau bisa tanya di Classroom, ya. Mungkin untuk hari ini pertemuan satu minggu ini cukup, ya. Untuk minggu selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, ya, dimana bab 1 itu judulnya adalah sistem bilangan. Nah, kenapa kita harus mempelajari sistem bilangan? Silakan tugasnya Anda cari dulu